Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Muhammad Faik. Saya dari 11 TKRO. Video ini saya akan menjelaskan pengerjaan tune up pada mobil. Dalam video ini terdapat 4 poin utama, yaitu yang pertama, penjelasan tentang apa itu tune up. Yang kedua, manfaat dari tune up. Yang ketiga, alat dan bahan yang akan dilakukan saat pengerjaan tune up. Yang keempat, langkah-langkah pengerjaan tune up. Pertama, penjelasan apa itu tune up. Tune up itu sama aja seperti servis berkala khusus. Tujuannya untuk mengembalikan performa mesin seperti baru. Pada mobil injeksi, komponen itu dibongkar, dibersihkan, diperiksa perlu diganti atau tidak. Jika perlu diganti, jika tidak, disetel ulang. Kedua, manfaat dari tune up. Mesin lebih bertenaga, konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit, suara mesin yang lebih halus, gas buang lebih bersih, jadi lebih ramah pada lingkungan, akselerasi menjadi lebih responsif, memperpanjang umur mesin, mengurangi resiko kerusakan pada komponen, dan yang paling penting menjaga RPM langsam untuk tetap stabil. Yang ketiga, alat dan bahan yang diperlukan. Ada obeng min, obeng plus, kunci ukuran 8, 10, 12, 14 busi, tang kombinasi ratchet atau sliding T, ring pas 14, kunci filter oli mesin, corong oli, pembuka sambungan selang injektor, seal tip atau isolasi pipa, bak oli, dongkrak buaya, jack stand, alas ngolong, sikat halus atau sikat gigi, lap majun, scanner atau alat deteksi digital, bensin, oli 3 liter, filter oli, filter udara, filter kabin atau AC, dan terakhir super engine conditioner. Langkah-langkah pengerjaan. Pengerjaan dilakukan membongkar intake manifold, throttle body, selang-selang hawa, selang-selang udara, busi, injektor, sensor O2 yang ada di knalpot, dan EGR. Kemudian setelah pembongkaran komponen-komponen tersebut, kita melakukan penyemprotan cairan SEC atau super engine conditioner ke lubang busi, ke lubang intake, ke lubang EGR, ke lubang injektor, ke komponen seperti busi, injektor, sensor O2 yang di knalpot, dan throttle body. Serta jangan lupa untuk disemprotkan ke EGR. Setelah penyemprotan komponen tersebut dan titik-titik bagian tersebut, kita lakukan penyikatan ke seluruh titik dan komponen yang telah disemprotkan SEC. Setelah dibersihkan, kita keringkan dengan semprotan airgun dan juga vakum untuk bagian-bagian atau titik-titik yang dalam seperti lubang busi, lubang intake, lubang EGR. Setelah pembersihan komponen dan bagian-bagian tersebut, kita melakukan pengecekan celah busi, pengecekan busi apakah masih layak untuk digunakan, apakah masih memberikan performa yang bagus pada mesin mobil. Terus juga injektor apakah masih bisa
memberikan performa yang baik untuk penyemprotan di dalam ruang bakar, perlu nggak diganti, terus EGR, apakah pernya masih bekerja dengan baik, sensor O2, tingkat kekotorannya seperti apa, masih akurat apa tidak, deteksi sensornya. Lalu pada throttle body dipastikan koin pada TB tidak tersumbat atau seret supaya pemasok udara ke mesin optimal. Setelah dari pengecekan komponen-komponen dan bagian-bagian yang sudah disebutkan tadi, kita melakukan pemasangan kembali seperti semula. Bagian-bagian ditempatkan di tempatnya, ditata rapi, tidak berantakan, pokoknya kembali seperti semula. Setelah pemasangan rapi, kita ganti ke bagian pergantian oli, pergantian filter oli, filter udara, filter kabin. Ini dilakukan di 10.000 km pada mobil. Setiap kali 10.000 km itu kan pergantian oli sekalian pada filter-filter itu. Tujuannya apa? Tentunya tujuannya agar komponen-komponen atau bagian-bagian itu bekerja dengan optimal. Setelah itu bagian yang paling penting melakukan scan menggunakan alat bantu scanner diagnosis. Alat scan ini dihubungkan pada port onboard diagnostik pada mobil, biasanya terletak di bawah setir atau di sebelah kanan bawah setir. Menggunakan scanner diagnosis ini tidak sembarang ya teman-teman. Dia memiliki tahap-tahap dan cara-caranya. Sebaiknya diserahkan kepada mekanik yang sudah mengerti supaya hasil pengerjaan itu tetap bagus dan tidak terjadi kesalahan. Oke, untuk tambahan, sebenarnya scan setelah tune up itu bisa dilakukan secara manual dengan cara menginjak pedal gas. Tapi itu tahap kerjanya itu cukup lumayan sulit. Tapi kalian bisa mempelajarinya karena semua orang itu saya rasa bisa melakukannya selagi dia mempelajarinya. Bang, kan udah ada scanner digital, kenapa masih nunjukin yang manual? Karena kan belum tentu semua orang itu punya alatnya ya teman-teman, apalagi alat scannernya itu lumayan mahal, sekitar 500 ke atas lah. Dan juga scan manual itu dia simple ya, bisa dilakukan siapa aja, apalagi kalau kalian melakukan tune up sendiri dengan alat seadanya yang ada di rumah, itu ngebuat pengerjaan tune up kalian tuh komplit. Nah, sekarang tahu kan betapa pentingnya tune up pada mobil kita. Jangan tunda-tunda tune up, karena itu penting untuk kesehatan mesin kendaraan kita. Karena tune up itu bisa mengembalikan mesin yang sehat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.